Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2023, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, terima kasih ketika pagi ini kembali boleh kami nikmati, maka disitulah kami sungguh merasakan anugerah dan berkat penyertaan Tuhan. Teristimewa dalam istirahat malam yang boleh kami lalui dengan baik, pagi bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, kami hendak menyongsong hari pemberian Tuhan pada saat ini, dan biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi dasar di dalam setiap perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dan Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian saudara-saudara pembacaan firman pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita misalnya merenungkan tentang perjalanan hidup kita sampai dengan usia kita pada hari ini, kira-kira saudara-saudara sudah berapa lama kita menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus? Sejak kita dibaptis sampai dengan usia kita sekarang, kalau dihitung saudara-saudara, berapa lama kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus?
Saudara-saudara, mungkin ada yang baru beberapa tahun, atau ada yang mungkin sudah melebihi 20 tahun, bahkan 50 tahun atau 70 tahun perjalanan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Dan saudara-saudara, selama kita menjadi pengikut Kristus, apakah selama itu juga kita tidak pernah ketemu masalah atau kita tidak menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup ini? Pastinya saudara-saudara, kita akan dan pernah mengalaminya. Bahwa kita tidak steril terhadap masalah ataupun persoalan dan juga pergumulan hidup kita. Selama hayat masih di kandung badan, maka saudara-saudara, yang namanya masalah, persoalan hidup itu sejak kita lahir sampai pada waktunya Tuhan memanggil kita, kita tidak pernah luput dari setiap masalah, pergumulan, dan juga persoalan hidup, bahkan juga krisis dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Baik misalnya itu berupa penyakit atau pergumulan keluarga yang selalu kita alami, mengalami relasi yang buruk di antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara orang tua dalam hal ini mungkin mertua dengan menantu, dan juga di dalam berbagai relasi yang kita alami dalam hidup kita berkeluarga, maupun dengan teman-teman kita atau dengan siapapun, saudara-saudara. Di dalamnya kita juga mungkin mengalami relasi yang kurang baik dengan saudara sekandung, dengan kerabat, atau bahkan dengan sahabat-sahabat kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bisa juga masalah itu bukan persoalan ketika kita berelasi dengan sesama kita atau dengan orang-orang terdekat kita, tetapi masalah itu juga mungkin berupa kesulitan ekonomi atau kesulitan keuangan yang mungkin kita mengalaminya tidak sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, tetapi mungkin bertahun-tahun kita berada di dalam kesulitan ekonomi. Demikian juga saudara-saudara dengan kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pergumulan dan krisis dapat terjadi pada siapa saja. Baik orang itu mengikut Tuhan Yesus maupun di luar Tuhan Yesus. Bahkan krisis itu juga bisa dialami oleh seorang nabi. Ketika kita membaca pada pagi hari ini, saudara-saudara, maka pembacaan kita, membaca Alkitab pada pagi hari ini, maka pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara, merupakan bagian dari kelanjutan tentang kisah Elia yang putus asa, yang kemudian dia dipulihkan oleh Allah setelah mendapatkan kekuatan dari makanan yang disediakan Allah melalui malaikatnya yang pada waktu itu hadir ataupun mendatangi Elia di dalam keterpurukan dan keputusasaannya. Di sana ingin dinyatakan bahwa Allah bukan saja peduli kepada hidup kerohanian Elia, tetapi juga Allah peduli kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani dari Elia. Bahwa Elia butuh makan dan juga membutuhkan tidur. Maka pada saat itulah saudara-saudara, Elia mendapatkan makanan yang cukup dan ia pun dapat tidur dengan lelap agar energinya kembali pulih. Saudara-saudara, setelah mendapatkan kekuatan dari makanan yang disediakan, maka Elia pergi ke Gunung Horeb dan bermalam di goa. Elia disitulah kemudian bertemu dengan Allah yang hadir melalui angin sepoi-sepoi, disebut di dalam Alkitab angin sepoi-sepoi basa, dan firman yang dinyatakan Allah kepada Elia. Allah hadir, saudara-saudara, di tengah keheningan. Bukan dalam gempa, bukan dalam api, tetapi ketika itu Allah hadir dalam keheningan, bukan dengan suasana yang hingar-bingar. Di tengah keheningan dan kesendirian itulah, saudara-saudara, Elia pada saat itu dijumpai oleh Allah. Dan kemudian Allah memulihkan energi Elia
dan mengutusnya kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mungkin dalam hidup yang kita jalani saat ini, kita pun mengalami kelelahan seperti Elia, bahkan juga mungkin putus asa di dalam hidup ketika kita menghadapi suatu ketakutan, kecemasan, ataupun berbagai persoalan hidup yang menekan kita. Kita mengalami kelelahan, saudara-saudara, di dalam menjalani hidup. Lelah dengan pergumulan yang tidak kunjung usai. Lelah di dalam kita menjalani hidup pernikahan, di mana relasi kita dengan pasangan hidup kita selalu dipenuhi dengan konflik dan pada akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Lelah karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kita juga mengalami kelelahan, saudara-saudara, dengan pekerjaan yang menumpuk dan tekanan dari tuntutan pekerjaan yang besar dan juga tuntutan dari atasan kita. Kita lelah dengan kesulitan ekonomi dan kekurangan keuangan. Kita lelah ketika kita sudah usia lanjut, kita penuh dengan kelemahan dan sakit yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Kita lelah dan juga mungkin jenuh, saudara-saudara, bagi kita yang sedang melayani Tuhan dan melayani gerejanya. Kita lelah dengan berbagai hal yang kita jalani dalam hidup ini. Saudara-saudara, marilah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam keheningan. Tuhan, saudara, tidak hadir dalam hingar-bingarnya pekerjaan dan juga pelayanan yang mungkin banyak menyita waktu dan tenaga kita. Tuhan tidak hadir dalam hingar-bingarnya kehidupan kita dengan segala pergumulan hidup kita, saudara-saudara. Tetapi Tuhan hadir dalam keheningan. Dia menjumpai saudara dan saya secara pribadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengambil waktu hening. Mengambil waktu bersaat-teduh bersama Tuhan secara rutin dan disiplin. Karena di dalam keheningan itulah, di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan itulah, saudara-saudara, dalam doa dan penyerahan kita yang utuh dan sungguh kepada kuasa, berkat, dan pemeliharaan Tuhan, maka saudara-saudara, apapun persoalan dan pergumulan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan ketika kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu bahwa Engkau hadir dalam keheningan, Engkau menjumpai Elia dan bahkan Engkau memulihkan dia sehingga dia mendapatkan kekuatan dan juga pengharapan yang baru setelah sebelumnya dia dipenuhi dengan keputusasaan dan kelelahan. Kami juga merasakan bahwa di dalam hidup ini tidak selalu mudah. Kami saat ini ada yang sedang bergumul karena sakit yang juga belum sembuh. Kami juga saat ini ada yang sedang bergumul karena kesulitan ekonomi, usaha yang tidak berjalan dengan semestinya. Kami juga pada saat ini sedang menghadapi pergumulan di dalam masalah yang ada dalam keluarga kami masing-masing. Kami pun, Tuhan, kami juga menghadapi pergumulan ketika kami menghadapi pekerjaan yang tidak mudah untuk kami hadapi dan kami tanggung atau kami selesaikan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika hingar-bingar kehidupan dengan berbagai pergumulan dan persoalannya, tolonglah kami untuk kami juga belajar dari pengalaman Elia untuk menemukan Tuhan dalam keheningan. Untuk kami menarik diri dari kehingar-bingaran persoalan hidup dan kami mengambil waktu untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami untuk kami boleh mengambil waktu bersama Engkau dalam keheningan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami dalam segenap pergumulan dan persoalan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami. Pada saat ini, ya Tuhan, kami teringat pada saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena musibah gempa di Turki dan di Suriah. Ada banyak yang kehilangan bukan saja harta, tetapi orang-orang tercinta, orang-orang terdekat yang mengasihi dan yang dikasihi. Mereka terpukul dengan kondisi ini.
Biarlah Tuhan kiranya Engkau terus hadir, menguatkan, memberikan pengharapan yang selalu baru kepada setiap orang yang menjadi korban dari peristiwa gempa ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong orang-orang yang terlibat di dalam misi kemanusiaan. Berikan pada mereka juga kesehatan, kekuatan untuk mereka dapat menolong orang-orang yang saat ini perlu ditolong. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan juga kehidupan kami dengan berbagai pergumulannya di dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Dalam kondisi apapun, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini. Dan berikanlah kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka pun boleh memimpin negeri ini untuk mendatangkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.